Berbakti tanpa henti. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kakak-kakak, adik-adik, dan dada siaga dari Sabang Sampai Merauke di Hari Pramuka ke-60 tahun 2021. Pagi hari ini Kak Guslis dan bersama sosok yang luar biasa, sosok pembawa perubahan dan juga motivasi bagi seluruh warga. Ini ada Kak Emil dan juga Kak Atalia. Apa kabar Kak Emil, Kak Atalia hari ini? Baik, sehat Kak Rusli. Alhamdulillah. Berbahagia ya Kak? Dan agar imunitas naik harus selalu gembira, bahagia. Betul sekali. Hari Pramuka ke-60 tahun hari ini masih berada di pandemi. Betul, 2 tahun ini. Betul, ini adalah tahun yang kedua ya. Kak Emil dan Kak Atalia, bagaimana sih kondisi Gerakan Pramuka Jawa Barat di tengah pandemi ini? Dan program apa saja nih yang dikembangkan oleh Warda dan Mabida Jawa Barat? Mungkin saya secara umum dulu, nanti disambung ya. Jadi Pramuka di saat pandemi ini harus menjadi teladan ya, menjadi contoh bagaimana beradaptasi dalam situasi pandemi. Kan Pramuka itu pandu itu artinya yang membimbing, menjaga, dan selalu di depan. Nah, ini yang kami arahkan ke Pramuka Jawa Barat. Pada saat ada kedaruratan harus di depan menolong. Pada saat ada adaptasi harus menjadi contoh sebagai teladan. Nah, dengan jumlah anggota yang sangat banyak, insya Allah semua banyak mencontoh apa yang jadi teladan Pramuka. Iya. Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan Pramuka, tentu saja ini sangat disayangkan di masa pandemi kita memang tidak bisa seperti biasanya begitu ya. Pramuka ini identik dengan kegiatan di luar ruangan. Kita banyak berkegiatan-kegiatan berkaitan dengan alam, namun sekarang tidak memungkinkan. Sehingga tentu saja Pramuka harus mampu untuk melakukan adaptasi yang luar biasa, berinovasi, melakukan kreativitas luar biasa, termasuk juga yang dilakukan di Jawa Barat begitu ya. Jadi kami bersama dengan seluruh jejaring Kuarcap juga semua Kuaran ya, melakukan berbagai upaya agar supaya kehadiran Pramuka di Jawa Barat ini betul-betul solutif begitu dan juga adaptif. Jadi yang kami lakukan saat ini tentu saja kami banyak terjun di kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi kaitannya dengan 5M begitu ya. Termasuk yang paling membanggakan adalah Pramuka Jawa Barat dengan teman-teman dari Abdi Mas juga begitu hadir pada saat kita melaksanakan kegiatan vaksinasi di Jawa Barat. Jadi kalau ada vaksinasi di Jawa Barat, Pramuka adalah menjadi garda terdepan. Mereka menjadi panitia yang juga tampil untuk memberikan arahan, termasuk menjaga kedisiplinan kegiatan dan lain sebagainya begitu. Itu diantaranya. Tetapi kegiatan-kegiatan lain nampaknya ini sangat menggeliat begitu. Termasuk kami punya program karena kita tahu bahwa Jawa Barat termasuk Indonesia saat ini kan mengalami banyak sekali permasalahan ya, tidak saja terkait dengan krisis pangan begitu, karena tentu kita juga harus melakukan banyak hal ya. Nah, terkait dengan krisis pangan di Jawa Barat ini punya program namanya Gembira, Gerakan Menanam Bersama Insan Pramuka. Jadi bagaimana kemudian anak-anak muda kita diberikan pembekalan bagaimana caranya menanam sehingga pada satu masa mereka akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri begitu. Nah, ternyata saat ini banyak orang yang tidak mau menanam itu karena mereka tidak pernah diajarkan. Nah, oleh karenanya Pramuka apalagi tepat sekali dilakukan pada masa pandemi ya, karena mereka banyak di rumah. Nah, di rumah daripada mager kan, lebih baik melakukan sesuatu yang akan bermanfaat bagi mereka di kemudian hari. Nah, oleh karenanya kegiatan-kegiatan seperti ini yang kami kembangkan sedemikian rupa karena Jawa Barat ini jejaring Pramukanya sampai 8 juta. Nah, oleh karenanya bagaimana gerakan-gerakan yang selama ini ada tetap mampu untuk tumbuh dan berkembang dengan cara-cara yang kekinian dan solutif begitu kan. Luar biasa Kak Atalia, Kak Emil. Kak Emil dan Kak Atalia, banyak aktivitas bakti di tengah pandemi oleh Pramuka dan warga Jawa Barat. Bagaimana Mabida dan keluarga memberikan motivasi kepada warga dan juga anggota Jawa Barat nih yang pada pandemi ini melaksanakan bakti? Iya, tentu boleh saya dulu Kak. Ya, jadi tentu dengan keteladanan Kakak. Jadi saya dengan Kak Mabida ini senang sekali untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian melakukan hal-hal kebaikan ya. Di antaranya kami juga punya program namanya ini adalah Positive Campaign, Pakai Kacumu. Jadi kami informasikan, kami dorong kepada seluruh jejaring dimanapun berada, lakukan sebanyak-banyak mungkin kebaikan. Gunakan kacumu sehingga orang tahu bahwa Pramuka ini sebetulnya tidak berdiam diri begitu. Mereka selalu hadir
tampil terdepan begitu untuk melakukan berbagai manfaat kepada masyarakat. Nah, saat ini yang kami lakukan adalah bersama dengan seluruh jejaring, bahkan dengan teman-teman di Kuarda begitu. Ketika ada kegiatan atau tidak ada kegiatan, kami hadir di tengah masyarakat, berbagi kemudian juga mensosialisasikan program dan lain sebagainya dengan cara-cara kekinian seperti itu. Ya, jadi di situasi seperti ini kita memotivasi anggota-anggota pramuka khususnya di Jawa Barat untuk menjadi individu yang tangguh, ya. Karena kita butuh ketangguhan ini, karena pandemi ini kita definisikan sebagai perang. Kalau sudah perang, semua warga harus bela negara, ya. Nah, kalau bela negara, jangan tanya apa yang negara berikan untuk kamu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan untuk negaramu. Ada yang menjadi pejuang melalui profesinya, ada yang bela negara dengan ilmunya mencari solusi, ada yang bela negara dengan hartanya menyumbang selama perang pandemi ini, ada yang menyumbang bela negara dengan tenaga, ya, seperti pramuka-pramuka ini. Dan saya motivasi lainnya, jika tidak sanggup bela negara dengan profesi, dengan harta, ilmu, tenaga, bela negaralah dengan ketaatan pada negara, sehingga tidak menjadi korban perang, kira-kira begitu dengan 5M tadi. Jadi itulah motivasi, karena dengan kebersamaan akan lahir keberhasilan. Luar biasa, Kak Emil Katalia, saya sampai merinding loh Kak. Terakhir, Kak Emil dan Katalia, di Hari Pramuka ke-60 ini, kesan dan pesan harapan nih untuk kakak-kakak, adik-adik dan anak siaga dari Sabang sampai Merauke. Ya, kepada adik-adik, kakak-kakak pramuka dimanapun Anda berada, kami mendoakan di usia 60 tahun ini, usia yang cukup panjang, yang kelahirannya penuh dengan sejarah yang luar biasa. Negara hari ini membutuhkan Anda sebagai teladan di depan, membutuhkan Anda sebagai individu yang tangguh, membutuhkan pramuka untuk memperlihatkan dasa dharmanya, dan membutuhkan kita semua menjadi teladan. Mudah-mudahan dengan keteladanan jutaan anggota pramuka di seluruh Indonesia, kita bisa melewati pandemi ini secepat-cepatnya, dan insya Allah kita akan kembali kehidupan baru, tentu dengan adaptasi kebiasaan baru. Tolong kampanyekan terus, edukasi terus tentang 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi pergerakan, dan menghindari kerumunan. Itulah keteladanan yang kita butuhkan dalam hari-hari ini dari Gerakan Pramuka Indonesia. Oh ya, dari saya. Baik, kalau dari saya singkat saja mungkin ya. Jadilah pemuda-pemudi yang tangguh. Di 60 tahun pramuka, kita hadirkan kebersamaan, kolaborasi, dengan sepenuh hati hadirkan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Kolaboratif, kemudian juga kita perkuat komunikasi, kemudian kita juga menjadi pemuda-pemudi yang solutif. Jangan lupa bahwa keberadaan kita ini sangat berarti bagi orang lain. Oleh karenanya, tetaplah bersemangat, tetaplah menjaga marwah dari dasa dharma dimanapun berada. Terima kasih. Dan pakailah kacumu. Kak Emil, Katalia, luar biasa sekali pagi hari ini. Kakak-kakak dari Nada Siaga sudah diberikan suntikan semangat nih dari Kamabida dan Kapolda Jawa Barat. Terima kasih Kak Emil dan Katalia. Sama-sama. Semuanya atas motivasi dan inspirasinya hari ini. Terima kasih Kak Rusli. Sehat-sehat. Terima kasih kakak-kakak dari Nada Siaga. Sampai bertemu di talkshow selanjutnya. Salam Pramuka.